Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa alaihi. ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. 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 Makanan keluar orang habis-habis itu. Lepengan saya bisa gede banget. Lanjut aja guru, lanjut. Pisang gede katanya. Saya mah belakangan makannya belakangan. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh sebelahnya. Hadratul Mukarram, segenap para alim ulama, para tuan guru, para asatidz hadir di tengah kita, guru kita, orang tua kita, yaitu daripada Bapak Haji Abdul Luhai. Kita doakan orang tua kita, Allah berikan sehat wal afiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Sama-sama kita hormati guru kita, abang kita, Bang Haji Irfan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan sehat daripada jasmani dan juga rohaninya, amin ya rabbal. Kemudian Saibul Bait, Saibul Hajat daripada Bapak Edward Darmo, kita doakan keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah panjangkan umur. Kemudian anaknya Edgar Kafi Pratama, Allah jadikan anak yang soleh, amin ya rabbal Alamin. juga para hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Cakep. Saya ulang sekali lagi dah. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Perut saya udah lapar. Cakep. Cakep banget lagi. Ini udah jam 5 lewat 3 menit jam saya ini, kira-kira sampai jam berapa ini? Belum maghrib. Sampai maghrib ya? Sebelum Sanggup, sampai maghrib sanggup? sebelum maghrib. Aduh, lubang tanggung jawab, lubang. Halo, Bu. Untuk mempersingkat waktu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Kata
Kata Allah, wa idh talahu Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atabahu. Ini mah sambil santai deh. Ayo dimakan. Tenang we udah. Enggak usah pakai terus. Kalau udah disiapin udah hajar we udah. Gegara kamu gegara sok. Iya. Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin fa'atabahu, dengan beberapa ujian atau beberapa kalimat fa'atabahu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan ujiannya dengan sempurna. Di kalimat di sini kalangan ahli tafsir mengatakan ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan untuk perintah hijrah, ada. Kemudian juga ada yang mengatakan ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk daripada pembenahan Ka'bah, ada. Kemudian juga ada yang mengatakan ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perintah hijrah. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya di kalimat di sini adalah perintah hijrah. Jadi yang pertama kali dihitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejarahnya berapa umurnya ketika Nabi Ibrahim dihitan? Umurnya pada waktu itu sama Nina sana 80 tahun. Coba bayangin. Umur 80 tahun dihitan. Coba kalau kita, ini orang kita 80 tahun dihitan, nggak coba itu. Ya, berani kira-kira? Berani gue. Iya. Di mana ujiannya tuh? Umurnya 80 tahun Nabi Ibrahim dihitan. Pada waktu itu belum ada yang namanya lasorban, belum ada. Gunting juga belum ada. Bengkong belum ada belum. Waktu itu ditemukan namanya bir kudum. Apa itu kudum? Kapak. Coba kalau kita umur 80 tahun dihitan pakai alatnya kapak. Jadi nggak kira-kira itu? Jadi nggak kira-kira? Kabur. Habis bisa itu barang kita. Masya Allah. Tuh sejarah daripada khitan. Yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, untuk bersingkat waktu, daripada perintah daripada khitan adalah hukumnya wajib. Al-Imam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan wal khitan wajib min jakaril unsa. Khitan ini wajib buat laki-laki maupun perempuan. Tapi ada juga yang mengatakan bang, laki-laki wajib, perempuan sunnah, ada. Yang lain, dan juga ada yang mengatakan, fikih yang mengatakan bahwasanya laki-laki sunnah, perempuan sunnah, ada juga yang mengatakan gitu. Tetapi daripada mazhab Imam Syafi'i bahwasanya laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Makanya dalam kaidah usul fikih mengatakan lil wasail hukmul maqasid, wasilah ini menjadi maksud dan tujuannya. Tuh. Makanya kalau ada bocah belum dihitan ketika lagi sholat, barisannya di sop pertama maupun sop kedua, bocah ini ada di tengah memperputus daripada sop. Tuh, ilmu fikihnya begitu. Putus sopnya, lantaran tuh bocah belum disunat. Makanya kalau ada bocah belum disunat, namanya di pojokan. Di pojokan kiri, kayak di pojokan kanan, di lempeng paling belakang, di sop paling belakang atau sebelah kiri. Kalau ini bocah belum dihitan, belum disunat, ada di sop pertama, di belakang imam persis, waduh, repot kita. Potong. Memperputus daripada sop yang ada di tengah-tengah kita, lantaran bocah belum dihitan. Banyak sekali contoh. Karena hitan ini adalah bentuk daripada kesucian. Kalau ini bocah belum dihitan, itu dalam jakarnya apa disebutannya ya? Kulitnya, dalam kulitnya itu banyak kotoran-kotoran. Tuh, maka dalam dunia kedokteran itu harus dipotong itu kulitnya. Dia punya pala, bahasanya apa ya? Kalau dia punya leher, tuh ditarik dulu, diurut, kemudian dilepas lagi, diurut lagi, ditarik, baru digunting. Tuh, baru bersih dan kira-kira bahasanya gimana enaknya? Baik bocah ini belum pada paham ini.
Tuh, iya. Maka dikatakan kalau khitan buat anak perempuan, dia punya jengger, ngerti yang jengger ya? Kalau dia punya jengger itu bocah perempuan, khitannya jangan terlalu lebih, jangan terlalu habis bener, pendek. Tuh. Kenapa Ustaz? Memang ada perbedaannya banyak. Kalau khitan itu bocah perempuan dia punya jengger, nanti orang jengger dong. Nanti orang dong, jengger. Udah kain dong. Taruh tanya malu lagi, jangan. Itu kalau jengger perempuan, itu kalau hitamnya sedikit, itu dia seknya cakep. Tuh orang perempuan tuh. Nih gua ngomong pelan-pelan dah. Itu kalau jenggernya dipotong kecil, sedikit tidak habis, itu seknya cakep. Makanya kalau bini kita seknya cakep di atas ranjang, itu berarti jenggernya motongnya. Nanti mah nyampe rumah punya bini jengger jangan dilihat ya. Awas loh, kata bosan mama sini mah gue ngeliat jengger mah ngapa bang? Katanya begini, jangan. Lihat mah diem baik kalau lagi main ya. Kalau motongnya habis, bini kita mainnya ogah-ogahan. Makanya kalau di bidang itu bilang, kalau dia ngerti, kalau nggak ngerti kasih tahu. Bu bidan, motongnya jangan habis-habis ya, anak saya yang perempuan umpamanya. Kalau dia ngerti, kalau nggak ngerti kasih tahu. Karena kenapa? Nanti khawatirnya dia potong habis, nanti kesian kalau mau meritnya. Pikirnya begitu. Insya Allah. Yang ketiga, daripada hikmah hitam adalah hadis baginda Nabi mengatakan ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua ada pada anak, dan yang terakhir yang paling cakep dah. Anak bagaimana orang tua? Kalau orang tua kalong itu bocah kampret. Kalau orang tua nyolong, kampret lagi nyopet maksudnya. Anak bagaimana orang tua? Kalau orang tua makannya diri, itu bocah makannya sambil bener nggak kira-kira? Kalau orang tua subuhnya jam 6 pagi, itu bocah subuhnya jam 7. sekalian johor. Anak bagaimana orang tua? Untuk menjadi anak yang soleh dan soleh, yang pertama tanamkan di keluarga kita, khususnya buat bocah nih, fondasi keimanan kepada Allah. Contohin kepada tuh bocah, bapaknya sholat ke masjid, ajak itu bocah. Kalau nggak ke masjid di rumah, jadi imam itu bocah, jadi ajan wajib ajan. Tentang ajan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat langsung la ilaha illallah, jadi imam. Contoh, betul-betul untuk menjadikan anak ini anak yang sholat. Tapi kalau bapaknya kagak jelas, cuman nyuruh doang, bapaknya lagi main gaplek, bocah disuruh sholat, lah coba itu, lah kagak nyambung. Iya pak ya, iya pak ya, iya pak ya. Hoi, assalamualaikum. Tuh, bocah bagaimana bapaknya bang? Tuh. Iya. Ya kalau bapaknya mancing, mana juga sama, nyiapin corak. Nyari umpan. Ngobak bisa itu bocah. Bagaimana orang tuanya? Sekarang nauzubillah min dzalik bang, masya Allah sekarang, apalagi sekarang TV pakai alat softbox tuh. Apa namanya tuh softbox? STB. Begitu dah kira-kira. Iya gitu lah. Saya malah alhamdulillah itu ada barang begitu, TV saya kagak nyala 2-3 hari. Iya. Lah bener. Lantaran itu bocah ngambek, emaknya juga ngewek, ya mau kagak mau kita beliin. Tetangga beli lebih awal, katanya 180.000 bang. Saya kasih duit, itu bini 200.000, nyampe di depan toko elektronik, kata Sinko, Bu sekarang udah naik, berapa kok harganya sekarang? 280.000. Lah coba itu. STB. Masya Allah, bukan masalah begitu. Sekarang TV kita itu filmnya udah mau maghrib, Upin dan Ipin. Ya Allah, bagaimana bocah mau sholat? Kalau sebagai orang tua, TV-nya matiin. Kalau bocah lagi nonton TV, matiin. Kalau bocah lagi nonton TV,
Apa yang dimatiin? TV-nya. Bocahnya yang matiin TV-nya maksudnya. Karena apa? Anak bagaimana orang tua. Kalau ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, orang tua nyontohin dulu. Terutama apa, auratnya dijaga. Iya Pak, iya. Kalau punya anak perempuan dijaga auratnya, jangan sampai keluar rumah pakai celana, pakai baju, pakai celana, pakai baju. Baju celana adeknya. Kecil. Ada yang begitu ada? Ada. Banyak. Orang tua contohin dulu, pakai celana di bawah kalau anak laki, kalau perempuan semuanya ditutup kalau bisa, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Jaga auratnya ketika keluar rumah. Alhamdulillah dilihat enak bener. Pakai kerudung, pakai jilbab, semuanya rata, dilihatnya enak. Keluar dari rumah juga kita ridho, insya Allah. Tapi kalau keluar rumah, masya Allah, bajunya udah pada meletek. Naik kagak, turun kagak, itu pusar pada bodoh. Kan auzubillah min dzalik. Pakai rok, masya Allah kita. Kalau ngeliat anak begitu ya Pak ya, naik motor, masya Allah. Kalau lagi nyemplak kita, orang terdik-terdik ngeliat bocah begitu. Iya Pak ya. Karena kenapa? Pakaiannya sedih kita. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani jajah anak-anak kita bukan karena teknologi. Karena apa? Modernisasi sekarang ini, hati-hati. Pakaiannya, handphonenya, masya Allah, handphone bersama. Handphone bisa menjadi kebaikan kalau lantaran bisa menjaga daripada waktu-waktunya. Betul apa betul? Betul. Waktu sholat handphone mati, lagi makan handphone mati, lagi belajar handphone mati, lagi ngaji handphone mati. Masya Allah. Kan kadang-kadang kan kita nyontain kagak bener. Iya Pak ya. Semua kita pegang itu handphone. Lagi makan kita megang handphone, mau kerja kita megang handphone, sampai mau tidur tuh handphone di samping kita. Ada nggak di sini orang tua gitu? Ada. Semua. Yang mana orangnya? Banyak. Jangan lihat sampingnya. Masya Allah. Tuh dia. Untuk menjadi anak yang saleh dan soleha, tanamkan di rumah tangga kita daripada pendidikan agama. Dulu saya, Tong, saya bilang begini, sini Tong, ngapa Mbak? Lu sekolah biar tinggi Tong. Iya Mbak, tenang Mbak, masalah biaya mah ntar buat cari dia buat lo. Emang kebetulan bapak saya udah meninggal waktu saya umur 2 tahun Pak. Udah Tong, sekolah biar tinggi, masalah urusan biaya gua biayain. Penting lu jadi orang pinter, orang bener. Tuh, orang tua kita dulu kan yang rese mah kita, orang tua kita, emak kita. Sini Tong, emang ngapa Mak? Lu mau sekolah jangan tinggi-tinggi, emang ngapa? Bapak lu orang sekolah hidup odong, Iya. Kadang-kadang begitu ada tapi masya Allah, silakan Anda sekolah yang tinggi, anak kita mau jadi S1, S2, S3, silakan. Mau S4, mau apa lagi? S-teler, S-mambu, S-getok, apalagi macam-macam S lah, silakan. Tetapi ingat, pendidikan agama lebih penting. Coba nanti kalau kita mati, siapa yang doain kalau bukan tuh bocah? Jolotkan mudah ustaz mulu, bayar 200.000 siap. Betul apa betul? Anak kita nanti yang akan doain kita. Karena kenapa? Anak ini akan menjadi wasilah, akan masukkan diri kita sebagai ibu dan bapak ke dalam surganya Allah lantaran anak yang birrul walidain. Insya Allah. Silakan mau sekolah tinggi-tinggi silakan, tetapi tanamkan ibadah keagamaan kepada anak kita di usia dini. Siang kalau udah gede nggak bisa baca Quran, ada nggak yang gitu bocah? Banyak Bang, banyak. Saya punya jamaah umur 77 tahun, ngikut ngaji sama saya udah 7 tahun, alhamdulillah. Dari Iqra umur 77 tahun, Iqra itu ngucap huruf hijaiyah apa keder lah susah. Karena dia istiqomah 7 tahun ngikut sama saya umur 77 tahun, akhirnya bisa baca Quran. Sedih dia nangis sama saya, Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Anaknya taruh di pesantren saya, nggak apa-apa, ayo silakan. Yang penting itu bocah bisa baca Quran, Ustaz. Iya. Kalau ada ibu, bapak punya saudara, anak yatim piatu, dua apa pakai mesin, pokoknya tuh bocah bener-bener putus sekolah, orang kuat biaya itu bocah, taruh di pondokan saya di sana gratis.
Ini mah sekarang promosi beda ya. Gratis di sono, nanti kasur, lemari saya siapin. Yang penting tuh bocah bener-bener mau ngaji. Itu bocah bener-bener mau ngaji. Insya Allah 2023 saya buka daripada pendaftaran santri baru khusus buat anak laki-laki yang yatim piatu dan lain sebagainya. Jangan yatim piatu yang begini nih, ini menumpang madang doang nih, jangan. Jangan, ini numpang madang-madang doang mah jangan. Tuh. Kembali lagi untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, tanamkan daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Betul apa betul? Nah, di depan kita ada masjid, taruh ke sono tuh anak kita ke masjid. Tenteng seret ke sono. Karena kenapa? Itu ladang buat kita tuh. Kalau anak kita ngaji di masjid sana, baca Iqra, baca Al-Quran, kemudian salawat Nabi, insya Allah kita matinya senang. Alhamdulillah. Kalau akhiratnya udah kita miliki, insya Allah dunia ngikut. Betul. Iya Pak, iya. Masya Allah, sekarang kan udah kiamat, udah dekat ke Cianjur. Kena gempa 5,6, skala berapa dah tuh? Iya. Betul. Iya. Berapa ratus orang yang meninggal, Masya Allah. Bahkan ada bocah kecil, ya kena runtuhan 3 hari, kagak makan, kagak minum. Betul. Sedih gak kira-kira tuh? Kalau udah begitu nanti siapa? Itu bocah yang doain buat orang tuanya. Sedih gak kira-kira kita gitu? Sedih gak kira-kira? Sedih. Tuh. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, ada 2 setan. Setan yang ngomong setan. Yang satu setannya gemuk, yang satu setannya kurus. Kata setan yang gemuk bilang sama setan yang kurus, terus Ana mau nanya sama ente, ini badan ente kenapa kurus? Gemuk nanya begitu. Masya Allah, Mok, ini gua kurus lantaran setiap ada orang yang mau gua godain tuh orang baca doa. Tuh ini contoh anak yang soleh ya. Ketika ini bocah mau makan baca doa, mau minum baca doa, mau ngaji baca doa, mau tidur dia juga baca doa. Bagaimana gue bisa godain Mok? Dia lantaran baca doa mulu, makanya badan gua kurus ini. Lalu bisa gemuk bagaimana Mok? Lu gua mah gampang. Setiap ada orang yang gue godain, dia gak pernah baca doa, mau makan gak baca doa. Sampai berhubungan intim sama istrinya kagak baca doa. Tuh, makanya wajar aja kalau kita nih, mohon maaf lahir dan batin sebagai orang tua, waktu berhubungan sama istri kita gak baca doa. Ketika kita marah-marah sama anak, kita bilang tuh anak setan, ya wajar. Karena bikinnya sama setan. Betul. Maka sebelum kita mengerjakan sesuatu, jangan lupa diawali dengan doa. Mau keluar rumah baca doa, masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri baca doa, Allahumma inni minal khubusi wal, baca doa. Keluar rumah baca doa, masuk lagi assalamualaikum baca doa, alhamdulillah. Insya Allah jauh dari yang namanya maksiat. Kalau dalam rumah kita ingin menjadikan baiti jannati, kata baginda Nabi. Lantaran apa? Suaminya, ibunya, anaknya semua terkontrol dalam pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah, ditanamkan daripada nilai-nilai keagamaan. Istri dan anaknya selalu nurut apa yang dikatakan oleh suaminya dalam nilai-nilai ibadah. Insya Allah. Kita doakan yuk, mudah-mudahan anak kita daripada Dinda Edward Kafi Pratama, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, Amin. anak yang berakhlakul karimah, Amin. diberikan sehat walafiat, Amin. Allah panjangkan umurnya, Amin. Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya, Amin. Allah jadikan daripada birrul walidain. Amin. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Segitu aja dulu dah, karena sudah mau maghrib. Tadi pagi sampai siang saya ada 2 acara, nih di mari 3 acara. Yang tempatnya insya Allah di daerah Gotong Royong. Doain saya, barangkali ada anak-anak yang mau nyantet, hubungin Bang Haji Irfan. Nanti dia bisa kontak saya. Pokoknya kalau bisa pakai bayar. Nanti di sana benar-benar ngaji menuntut ilmu.
ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.